Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara bakal diresmikan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan memimpin Indonesia pada tahun 2024 hingga 2029. Kepastian ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat meresmikan Istana Negara pada Jumat 11 Oktober 2024. Maka pada hari ini saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu dan nanti untuk Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Jokowi mengungkapkan alasan belum diresmikannya Istana Garuda karena masih terdapat pekerjaan finishing. Selesainya dimungkinkan memakan waktu sampai 1 bulan ke depan. Sebetulnya, pembangunan berbentuk burung Garuda karya perupa Nyoman Nuarta ini telah berdiri kokoh dan megah. Bahkan, istana telah digunakan oleh Jokowi untuk menggelar sidang dan rapat Kabinet Paripurna Perdana dan terakhir pada Agustus dan September 2024. Sementara untuk Istana Negara, memang secara spesifik pembangunannya sudah tuntas dan fungsional saat perayaan HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2024 lalu. Kedua istana tersebut merupakan bagian dari pembangunan kawasan Istana Presiden yang termasuk dalam ekosistem pemerintahan di kawasan inti pusat pemerintahan. PLT Deputi Sarana dan Prasarana OIKN, Danis Hidayat Sumadilaga, menuturkan bahwa kawasan Istana Presiden terdiri dari Istana Negara, Kantor Presiden, Masjid Pendukung, Paviliun Presiden atau kediaman resmi, Wisma Negara, dan Gedung Edukasi atau museum. Kemudian Kantor Staf Khusus Presiden, Kantor Sekretariat Presiden, dan Kantor Sekretariat Negara, Mes Pas Pampres, Lapangan Upacara, dan penataan landscape KIPP. Atap Istana Garuda dihiasi bilah kepala burung Garuda dengan panjang 4 hingga 16 meter. Yang terbuat dari baja tahan korosi ini menutup atap struktur kantor presiden yang telah dibangun dengan akselerasi tinggi. Bilah selubung ini berjumlah total 4.661 unit yang terbagi atas 16 segmen yang dikerjakan selama 15 bulan. Bilah selubung ini terdiri dari sayap kiri bagian timur dan sayap kanan bagian barat, serta dipasang pada perimeter luar gedung untuk kemudian dilakukan pengelasan pada plat embed yang menempel pada balok perimeter. Tak hanya kepak sayap burung Garuda yang membentang 230 meter yang menarik perhatian, juga arsitektural dan interior yang dirancang dengan mengadopsi langgam Nusantara. Berikut ini penataan interior Istana Garuda yang sebelumnya dinamai Istana Presiden IKN. Yang pertama, drop-off area. Berada di lantai bawah 2, elemen kayu mendominasi pada lantai dan ceiling. Dinding area ini dilapisi marmer ujung pandang. Yang kedua, lobby back entrance. Berada di lantai bawah 1, dilengkapi dengan 2 pasang tangga berjalan atau eskalator dengan void tinggi, lantai dan dindingnya dilapisi marmer. Di area ini, pengunjung atau tamu dapat menikmati pemandangan landscape kawasan inti pusat pemerintahan melalui bukaan kaca yang tinggi menyentuh lantai. Yang ketiga, lobi utama. Terletak di lantai dasar. Lobi ini dilengkapi 2 tangga di sisi kiri dan kanan dengan railing artistik yang terbuat dari baja tahan karat. Pada foyer luas ini, pengunjung atau tamu disuguhi chandelier dan tempat duduk yang juga dirancang tak kalah artistik, senada dengan tangga yang dibuat meliuk. Yang keempat, sirkulasi menuju stage. Terletak di lantai mezzanine 1, terdapat lukisan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dengan kostum kebesaran berwarna putih, lengkap dengan peci hitam dan dasi bersepu senada. Lantai di ruang sirkulasi ini terbuat dari tegel yang didatangkan langsung dari kota Yogyakarta, sementara dindingnya dilapisi marmer ujung pandang. Yang kelima, ruang rapat kabinet. Berada di lantai 1. Ruang rapat kabinet ini syarat dengan elemen dekoratif berwarna tanah atau earth tone. Lantainya terbuat dari kayu solid, senada dengan seling dan lampu yang berbentuk menyerupai lembaran pita. Di tengah ruang ditempatkan meja oval berukuran besar, kursi-kursi ditata teratur dan rapi, ditempatkan mengikuti bentuk meja. Yang keenam, ruang tunggu peserta rapat. Terletak di lantai mezzanine 2, ruang tunggu ini dirancang cozy dengan warna yang lebih berani dibandingkan ruang rapat kabinet. Terdapat aksen merah di tengah dengan dominasi warna tanah.
Dari ruang tunggu ini, peserta rapat bisa menikmati suguhan taman dengan vegetasi khas iklim tropis melalui kaca tinggi hingga menyentuh lantai. Yang ketujuh, ruang kerja presiden. Ruang kerja presiden ini berada di lantai 2. Karpet tebal berwarna merah menjadi melalui kaca tinggi hingga menyentuh lantai focal point, selain tentu saja chandelier yang menggantung anggun di ruang kerja ini. Lagi-lagi earth tone mendominasi ruangan ini. Di sini terdapat elemen interior satu-satunya yang didatangkan dari mancanegara Afrika, yakni pelapis lantai marmer labradorit. Untuk diketahui, seluruh material interior kantor presiden merupakan produk lokal, yang terutama menonjol yakni marmer ujung pandang pada lapisan dinding dan tegel yang diproduksi dari kota Yogyakarta.